Ih, kita kan ibadah online, Kak. Iya, Kak. Barang adik-adik ya, Kak ya? Adik-adik udah pada bangun belum ya, Kak? Udah kali, udah ada di depan laptop, boleh di depan HP, Kak. Oh. Tapi udah semangat belum mereka ya, Kak? Coba kita sapa dulu ya, Yuk. Kak. Bilang apa kita ya, Kak? Selamat hari Minggu atau gimana, Apa Kak? kabar? Tanya kabar. Oh ya, apa kabar anak Tuhan ya? Yuk, Kak, yuk. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Udah semangat, Kak? Iya, Kak. Tapi, Kak, abang-abang kita ini semangat ya nih, Kak? Coba kita tanya dulu ya. Coba Kak. kalian mau tanya dulu, Kak, abang-abangnya yang main keyboard. Dari Bang Anto. Dari, iya, pemain keyboard kita yang tidak asing lagi, Abang Anto. Halo, Bang. Iya. Udah semangat, Bang? Tetap semangat. Mantap. Ada pemain gitar kita loh, Kak. Ada Bang Evan Siwa. Halo, Abang Evan. Udah semangat, Bang? Semangat. Semoga Kita tepuk semangat aja yuk. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya buat adik-adik yang di rumah. Yuk, kali ini kita mulai ibadah kita. Ya, biar adik-adik lebih semangat lagi nih kan. Iya. Untuk bangkit berdiri. Iya, kita bangkit mau berdiri. mulai ibadah kita nyanyi lagu apa, Kak? Ada satu sobatku. Ayo, Yuk, kita mulai, Bang. Semua tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa kan namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Iya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Enak ya, Kak, ada sobat kita namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu setia lagi, Kak, sama Setia kita. selalu. Iya, semuanya itu kita serahkan sama Tuhan. Karena Iya. Tuhan adalah sahabat Kita semua. Iya, kita mau lagu Batak, Tatap Hamil. Karena kita memulai ibadah, kita berkumpul untuk ibadah. Ya. Tatap Hamil, namun
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Sebelumnya ya Bapa, ampuni dosa kami agar kami naik di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami doa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik udah boleh duduk atau tetap berdiri? Enggak, capek. Oh ya, Oh, kita kan kalau memuji Tuhan nggak boleh capek ya kak ya, ya? maka harus tetap semangat. Tetap semangat, tapi mereka dibuka ya kak. Walaupun duduk harus tetap semangat Tetap ya kak semangat, nyanyinya. ya, iya. Suara yang kencang. Kita mau nyanyi lagu apa lagi kak? Saya senang jadi anak Tuhan. Kak Oli senang nggak jadi anak Tuhan? Senang dong. Adik-adik senang tidak? Senang dong kak pasti ya. Belum ada suaranya kak. Coba kak. Senang tidak adik-adik jadi anak Tuhan? Senang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat saya senang jadi anak Tuhan. Ayo bang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, bohong itu dosa. Itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak bohong. Sekali lagi saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Iya, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong, bohong. Iya, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Siapa di sini yang sering bohong? Lah, Wah banyak yang angkat. kurasa kak, karena lagi online kan kadang suka belajar dulu, nggak tahunya dia main Main HP. kak. Iya. Jadi mulai sekarang tidak boleh bohong karena ada Tuhan Yesus Yang yang melihat. melihat. Iya. Kita masuk hukum Taurat ya kak. Iya kak. Iya. Untuk minggu ini dari hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Para tua mulai duluan ya Iya. dari yang ketiga. Iya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Iya, katanya di ayat hukum Taurat 4 itu kak, berapa hari Tuhan menciptakan kak? 6 hari 6 hari. Terus katanya Tuhan Yesus hari ketujuh beristirahat. beristirahat. Makanya hari Minggu kita Harus beribadah. harus beribadah. Ya adik-adik, itulah hukum Taurat ketiga dan keempat. Sekarang Maksudnya kita kak, memuji Tuhan lagi. tetap memuji Tuhan tapi Bangkit berdiri. berdiri. Iya. Yuk adik-adik. Yuk, abang, Semua pakai gerakan pakai ya. gerakan ya. Kita nyanyi kedua tanganku. Ayo bang. Kedua tanganku mempunyai jari, tidak menjadi langkah-langkah ke belakang. Satu tangan seperti jari,
Ya, gimana adik-adik tadi ada yang tabrakan nggak waktu nyanyi jalan serta Yesus? Tidak boleh tabrakan, Kak. Karena kita jalan bersama Tuhan Yesus. Jadi jalannya harus sama. Lurus Ya, ya. lurus terus. Yuk, Kak. Sekarang kita mau buka Alkitab kita, Kak, karena kita akan membaca epistel. Untuk bulan ini dari mana, Kak? Epistel Roma ayat 5. Roma 5 ayat 1, Kak. Oh, itu ada di perjanjian baru ya, Kak? Baru lah, Kak. Iya. Kita kasih adik-adik waktu 3 detik deh. Iya, untuk boleh, membaca. Kak. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Udah dapat semua adik-adik? Pasti sudah dapat. Sudah. Karena anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara anak yang pintar-pintar. Kita Yuk, baca Kak. sama-sama ya, Kak, dari Yuk. kitabnya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tadi epistel itu juga merupakan ayat hafalan, Kak. Oh gitu. Kita mau lihat video adik-adik, tapi sebelumnya kita mau Nyanyi dulu. nyanyi dulu. Katanya lagunya setinggi-tingginya langit, langitnya tinggi gitu ya. Ya, tinggi banget dong. Wah, tinggi. Lebih tinggi lagi kasih Yesus buat kita dijagain selama pandemi. Iya. Tuhan kasih kesehatan buat kita. Selama pandemi adik-adik semuanya sehat. Sehat. Itulah kasih Tuhan buat kita. Yuk kita nyanyi, Kak. Adik-adik tadi makin terdiri ya. Berdiri lagi ya, Kak. Iya. Ayo, Bang. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam sesuai janji kita tadi nih Kak, kita bakal lihat video ayat hafalan dari adik-adik. Coba kita lihat Tapi ya. sebelumnya adik-adik duduk dulu ya Kak. Duduklah Kak, biar bisa enak. Kita saksikan sama-sama, silakan. Ayam. Sebab itu kita kita yang dibenarkan membenarkan karena iman iman kita kita hidup dalam damai sejahtera sejahtera dengan dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Salam teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Aku, Yabes Stefantino dari kelas besar, ingin bacakan ayat hafalan bulan April yang bernama hasil pembenaran dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sabina Rebeka Uli Simamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Roma 5 ayat 1 yang berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Semuanya anak-anak sekolah minggu hebat-hebat loh Kak, terutama anak AKBP Jati Negara, semuanya harus semangat menghafal ayat hafalan atau firman Tuhan Kak. Iya, bagus-bagus ya Kak. Iya, seneng banget ya Kak. Senang Kak. Iya. Nah, tapi kita baca dulu lagi Kak. Oh, sekali lagi ada lebih hafal. Biar kita lebih hafal lagi aja Kak. Besok-besok kan pasti ada lagi yang masih banyak ya. Iya. Yuk sama-sama Kak. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Tapi Kak, gimana sih caranya Kak? Kan kita masih dari rumah ibadahnya. Iya, nanti kan divideokan sama mama. Kalau nggak abang, boleh. Boleh siapa aja ya Kak? Boleh siapa aja, nanti dikirim sama guru sekolah minggu. Boleh sama guru sekolah minggu yang dikenalnya. Ya, siapa tahu dia lupa nama gurunya. Iya, dia jadi nggak jadi ngirim, kasihan ya. Jadi dikirim batasnya hari apa ya Kak? Paling lambat ditunggu hari Rabu jam 7 malam ya. Iya, tadi. ya kita semuanya dikirim ke guru sekolah minggu. Ayo Kak, kita lagi. Ya, kita sekarang mau siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati. Iya, karena kita mendengar firman Tuhan, siapkan hatinya, lipat tangannya ya. Ayo Bang. Kidung Jemaat nomor 453. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa berkumpul untuk beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan juga semua berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 15. Berkati kami Tuhan, berikan Roh Kudus agar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Wah, masih lemes nih. Ya udah, Kak Melan mau bilang, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus
Yes, yes, yes. Gitu dong. Kalau jadi anak Tuhan harus semangat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 15. Siapa yang udah bawa Alkitabnya? Boleh ditunjukin? Udah? Kalau misalnya masih pegang handphone, handphonenya hanya dibuka Alkitab, nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau di rumah, kan semuanya di rumah ya. Pakai Alkitab dari buku Alkitabnya. Punya ya? Oke. Kita mau buka di Kejadian 28. Kejadian itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, adik-adik? Iya, di Perjanjian Lama ya. Biar seru, kita mau membaca firman Tuhan ini dengan lihat video juga. Gimana sih? Sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, sudah dibuka belum Alkitabnya? Nah, kita mau dengarkan sambil melihat ya videonya. Kamelan baca dan adik-adik bisa ikutin di rumah. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, dan melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 15. Judulnya Mimpi Yakub di Betel. Nah, kalian mau tanya nih, apa sih sebenarnya yang kita mau lihat dari cerita Alkitab hari ini? Yang pertama, mimpi Yakub itu merupakan media atau sarana atau jembatan yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya kepada Yakub. Sejak saat itu, Yakub mulai punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah belajar firman Tuhan kan? Dan harusnya dari pengenalan akan Tuhan sudah mulai punya hubungan pribadi dengan Tuhan melalui berdoa, melalui baca Alkitab, dengar-dengaran firman Tuhan, dan juga datang ke sekolah minggu. Dan boleh juga diskusi dengan orang tua tentang firman Tuhan. Nah, yang kedua, janji Tuhan itu kekal dan akan digenapi. Gimana sih caranya mengetahui ini? Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa, kekal dan tidak ada selain Dia. Melalui janjinya, Allah menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh peduli dengan anak-anak Tuhan, yaitu kita yang percaya kepada Allah. Adik-adik ingat kan papanya Yakub itu siapa? Ishak. Dan kakeknya siapa? Atau opung dolinya dari Yakub siapa? Abraham. Nah, berarti dari dulu janjinya Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sama kan adik-adik? Ingat nggak janjinya kepada Yakub yang tadi kita dengarkan juga?
Iya, itu adalah perpanjangan dari janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, apa sih janjinya? Yang pertama itu bahwa Yakub akan mendapatkan keturunan yang banyaknya seperti debu tanah. Ini seperti kakak bilang tadi, perpanjangan janji Allah kepada Abraham. Opungnya dari Yakub sendiri. Nah, yang kedua, bahwa tanah Luz di Betel akan diberikan kepada menjadi milik Yakub dan keturunannya. Ini adalah tanah perjanjian ya adik-adik, yang kita udah pernah pelajarin juga. Yang ketiga, janji Tuhan kepada Yakub adalah bahwa melalui Yakub dan keturunannya, orang-orang di sekitarnya akan menerima berkat. Kok orang-orang di sekitarnya juga menerima berkat? Iya, dan ternyata keturunan dari Yakub dan juga Yakub sendiri, semua orang yang di sekitarnya itu mendapatkan berkat dari Tuhan juga. Nah, apalagi sih yang kita lihat dari sini? Semua janji Tuhan itu kekal dari Abraham sampai saat ini. Ingat ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel sampai kita saat ini. Jadi janji Allah itu juga melekat kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Terus janji Tuhan ini sudah digenapi juga adik-adik. Lihat aja keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu bangsa Israel yang memang sangat besar sekali. Mereka juga dibawa ke tanah perjanjian. Meskipun dulu Abraham, kita ingat kan waktu Abraham punya anak, yaitu Ishak, umur berapa adik-adik? Iya, udah kakek-kakek, istrinya juga udah nenek-nenek, 100 tahun. Nah, tapi tetap janji Allah tetap melekat kepada Abraham dan digenapi. Pelajaran yang ketiga yang mau kita ketahui adalah apa nih adik-adik? Ayo coba, siapa yang mau coba nih? Yang ketiga itu mengandalkan Tuhan dan setia. Dari yang kita lihat, dari Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya itu mereka mengandalkan Tuhan. Gitu. Karena tadi Tuhan memiliki janji kepada mereka dan juga Tuhan menyayangi mereka, adik-adik. Gitu. Sama seperti Tuhan menyayangi kita juga. Ingat kan, adik-adik, kalau Abraham itu adalah bapa dari orang percaya. Kita orang percaya bukan? Kita juga orang percaya kepada Allah. Maka kita juga dipanggil keturunan Abraham melalui iman. Maka janji-janji Tuhan itu juga ada pada kita. Tuhan akan melindungi, menyertai, dan memberkati kita, terlepas dari rencana orang jahat yang tidak mengenal Tuhan. Kasih Tuhan itu, adik-adik, biar tahu nih, lebih besar dari kasih orang tua kepada kita. Orang tua aja rela memberikan semuanya bagi kita, apalagi Tuhan yang adalah kuasa dan pencipta langit dan bumi. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berdoa. Tapi adik-adik juga ingat, harus punya pengenalan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Minta akan diberikan gitu. Dan kita harus setia ya adik-adik. Tapi adik-adik juga harus ingat, janji terutama Tuhan adalah PlayStation. Bukan, janji Tuhan yang paling utama adalah kehidupan kekal yang diberikan Tuhan kepada kita nanti di sorga. Kita harus setia makanya. Harus setia dalam kehidupan ini, memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan berkarya untuk Tuhan melalui sekolah yang rajin. Hormati orang tua, hormati orang yang lebih dewasa, tidak boleh nyontek. Semua yang baik itu yang Tuhan mau dari kita. Karena nanti di sorga bersama dengan Tuhan, masa kitanya itu orangnya menyontek, orangnya itu nggak mau berdoa. Enggak dong, ya kan? Nah, adik-adik, itu adalah cerita Alkitab hari ini. Kakak harap dari firman ini, adik-adik mulai melihat, oh ya, aku harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku harus berdoa, aku harus mengikat janji Tuhan di dalam hatiku, dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku. Oke adik-adik, itu aja hari ini. Kakak mau tutup dalam doa, tapi ingat, minggu depan harus kembali lagi untuk ikut ibadah sekolah minggu kita.
Oke, sekarang adik-adik kita mau berdoa. Tangannya dilipat. Oh iya, Alkitabnya ditutup dulu. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pencipta langit dan bumi, yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih hari ini kami sudah dengar-dengaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyampaikan kepada kami semua bahwa kami harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui mendengarkan firman-Mu, dan juga melalui mengerjakan yang baik dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami Roh Kudus agar kami bisa melakukan ini semua di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau menyelesaikan ibadah kami, Bapak berkati kami juga Tuhan, dan setelah itu biarkan kami Tuhan kembali lagi minggu depan untuk mendengarkan firman Tuhan dan lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya. Sebagai tanda syukur kita mau memberikan yang terbaik nih, Kak, buat Tuhan Yesus. Ya. Kita mau persembahan ya, Kak, ya. Kita berikan buat Tuhan yang terbaik. Iya. Tapi karena kita masih beribadah dari rumah nih, Kak, caranya untuk ngumpulin persembahan, jadi adik-adik bisa kasih uangnya ke mama atau papa untuk diantar ke gereja, Kak. Boleh. Atau bisa juga melalui Sintua sektor masing-masing. Iya. Atau mau yang lebih canggih nih, Kak, bisa lewat transfer ke rekening gereja. Nomornya ada di warta jemaat. Iya. Sambil siapin persembahannya di tangan kanan, lipat yang rapi, kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan. Ayo Bang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, ibadah kita udah selesai, Kak. Udah selesai. Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, kita ada pengumuman dulu nih, Kak. Oh, pengumumannya tentang apa, Pak? Ya, kan karena sekarang udah bulan April nih, bulannya sukacita karena Iya. Tuhan Yesus bangkit. Kita mau acara Paskah ya, Kak? Iya. Iya. Tapi kita mau ngingetin adik-adik nih, Kak, kan kalau ibadah Paskah itu ada lomba-lombanya nih, Kak, tiap Oh kelas. iya, ada lombanya, Kak. Iya. Ya, dari kelas Kelas batita, batita. TK, kecil, tanggung besar semuanya ada. Semuanya ada ya? Iya. Kita tunggu paling lambat hari ini adik-adik untuk kumpulin lombanya. Jadi untuk minggu depan ya, lomba Paskahnya ya? Pengumumannya minggu depan, Kak. Oh, pengumumannya minggu depan. Iya. Hari ini Hari harus ini sudah masuk ke guru-guru sekolah minggu. Iya. Ada hadiah yang menarik pastinya ya, Kak. Pastilah. Iya. Pemenangnya akan diumumkan pada ibadah Paskah minggu depan. Iya, minggu depan. Kita sudah selesai, kita mau pamit sama adik-adik. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain.
Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.